Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Muslimah Asyadiyah. Saya dari Tadris Bahasa Inggris kelas F semester 5. Jadi hari ini saya akan menjelaskan beberapa icon yang ada di menu home pada Microsoft Word. Jadi nanti saya hanya menerangkan beberapa saja begitu, karena mungkin yang lain sudah diketahui, sudah biasa digunakan. Jadi saya akan menerangkan beberapa saja. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada menu clipboard. Di sini ada pastel, cut, copy, format painter. Selanjutnya adalah menu group font. Jadi group font ini ada beberapa. Yang pertama itu font. Ini tuh untuk memilih style huruf yang kita inginkan itu apa. Di sini banyak sekali pilihannya, mulai yang tipis, tebal, besar sampai yang agak kecil, agak berdekatan seperti itu. Jadi misalnya ini semua saya ganti fontnya menjadi ini, misalnya saya ganti Cambria. Nah, ini bentuknya Cambria seperti ini. Selanjutnya adalah font size. Jadi font size ini digunakan untuk mengatur ukuran font ini. Jadi mengatur ukuran seberapa besar hurufnya itu. Ini kan masih 11. Misalnya ini saya ganti menjadi 16. Nah, ini sekarang sudah menjadi lebih besar tulisan subscript dan superscriptnya. Selanjutnya adalah grow font. Nah, grow font ini fungsinya untuk meningkatkan ukuran fontnya. Ini tadi kan sudah 16. Oh, ganti ini saja. Ini tadi masih 11 kan? Kita coba grow font ya. Ini semua ini. Kita grow font dari 11 menjadi 12. Selanjutnya 14 dan seterusnya. Lawannya dari grow font itu apa? Shrink font. Shrink font ini untuk mengecilkan ukurannya, mengecilkan ukuran fontnya. Gini. Nah, tinggal diklik-klik, jadi deh. Kalau nggak mau pakai ini, bisa juga pakai ini. Tapi kalau mau cepet pakai ini aja, pakai yang font size. Selanjutnya adalah ini, membahas subscript dan superscript. Apa itu? Nah, subscript dan superscript itu ada di sini. Subscript itu untuk membuat huruf itu menjadi lebih kecil lagi dan itu diletakkan di bawah. Misalnya O2, bukan gini kan? Seperti ini. Ditekan subscriptnya, diklik subscriptnya. Nah, jadi ini duanya menjadi kecil begini. Selanjutnya ini CO2 juga dipakai ini. Lawannya dari subscript itu adalah superscript. Superscript itu biasanya dipakai untuk pangkat. Nah, ini misalnya 22 sama dengan 4, bukan. Maksudnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Caranya adalah ini, superscript. Nah, ini superscript ini ya digunakan untuk menjadi lebih kecil. Ini beda ya, fungsinya sama ini, sama shrink font ini beda. Ini bisa kita ada di sini. Selanjutnya adalah change case. Change case ini ikonnya yang ini. Jadi ini digunakan untuk mengubah kapital tidaknya tulisan itu. Jadi kan misalnya ini, Nana bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri Jakarta. Nana ini kan nama orang. Nah, nama orang biasanya diawali oleh huruf kapital. Ini juga Sekolah Dasar Negeri Jakarta. Huruf S, D, N, J. Ini kan nama tempat. Nah, nama tempat itu selalu diawali oleh huruf kapital. Jadi ini. Daripada kita mengganti seperti ini, ngetik satu-satu kan lama, belum lagi geser-gesernya gini. Nah, ini
kita ganti aja. Bentar, saya kembalikan dulu. Jadi ini kita change case. Ini capitalize each word. Ini yang di blok ini jadinya kapital. Terus ini juga Sekolah Dasar Negeri Jakarta. Ini juga di capitalize each word. Nah, jadi setiap awal kata itu menjadi hurufnya itu menjadi kapital gitu. Kalau misalnya ini semua kita ganti menjadi kapital semua, bisa namanya uppercase. Nah, jadi huruf kapital semua itu bekerja sebagai guru di, nah ini mau kembalikan ya, lowercase itu nggak ada huruf kapitalnya sama sekali. Gimana, gampang kan? Selanjutnya adalah strike through. Strike through itu apa? Ini ikonnya. Jadi ini untuk mencoret tulisan, mencoret itu. Misalnya ini, saya ingin menjadi astronot agar bisa pergi ke luar angkasa. Misalnya luar angkasanya saya mau coret. Ini, set, nah keluar deh. Ini luar angkasanya jadi gini. Astronotnya misalnya dicoret juga. Set, nah ini sudah, itu strike through. Selanjutnya adalah ini. Kalau misalnya kalian ingin memberi seperti stabilo, tahu kan stabilo itu dikasih warna, di highlight, itu bisa pakai ini strike through. Misalnya saya ingin menstabilo warnanya biru laut, nah jadi begini. Ini juga ada font color ini untuk mewarnai tulisan, memberi warna pada tulisan gitu. Ini beda ya sama highlight ini. Kalau highlight ini kan kayak stabilo gitu, gitu. Kalau ini font color beda. Ini yang diwarnai tulisannya. Ini misalnya font color saya mau ganti warna hijau tua. Nah, jadi seperti ini. Adalah dari grup paragraf. Ini paragraf ini ada macam-macam di sini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang bullets, numbering, dan multi level. Apa sih ini? Jadi ini tuh untuk memberi poin-poin begitu. Bullet list ini ada dua bentuknya. Ada yang seperti ini, ada tanda-tandanya. Ada juga yang angka, numbering. Kalau yang ini namanya multi level list. Ini angka tapi agak yang angka selanjutnya begitu. Ini saya langsung ke contohnya saja ya. Ketika saya hendak pergi berbelanja ke pasar, ibu menitipkan untuk membeli beberapa buah-buahan, antara lain, nah ini seperti kita mau melis gitu loh, jeruk, mangga, salak, jambu. Nah, ini saya mau buat checklist ini. Nah, ini jadi seperti ini. Ini kalau pakai bulat. Kalau pakai numbering, pakai angka. Ini seperti ini. Kalau misalnya saya mau jeruknya itu ada macam-macam lagi. Misalnya ini keluar, ini dihapus dulu, di backspace. Jeruk misalnya mau ini saya kasih multi level list 1.1. misalnya jeruk Bali, terus apa lagi, jeruk Mandarin, tahu jeruk apa lagi, jeruk hijau misalnya, jeruk hijau. Nah ini jadi kayak gini. Terus selanjutnya mangga, misalnya saya juga pengen mangga yang macam-macam, di backspace dulu, lalu di ini 2.1. misalnya mangga
gedung. Lanjutnya mangga apa ya? Mangga apa ya? Mangga madu. Mangga madu. Nah, gitu seterusnya. Next adalah sort. Sort itu apa? Sort itu untuk menyaring. Apa yang disaring? Jadi yang disaring ini tulisannya. Ini misalkan saya ini kan misalnya saya pengen namanya ini urut abjadnya. Masa setelah A langsung H? Masa H dulu daripada D? Kan enggak. Saya mau mengurutkan di blok dulu, terus sort ini udah ascending itu dimulai dari A dulu, A B C D E F dan seterusnya. Ini nah ini sudah urut A lalu D dulu lalu H lalu Z gitu. Kalau sebaliknya mau dari Z dulu bisa, ini pakainya diganti descending dari urutan paling bawah dulu Z. Nah ini dia, jadi Z dulu lalu H lalu D lalu A. Gampang kan dia, daripada kita sulit-sulit menyaring tulisannya gimana gitu kan, sulit ya. Jadi gak usah, gampang banget belajar. Selanjutnya ini decrease indent, increase indent. Jadi ini tuh berhubungan sama paragraf. Oh maaf, saya ratakan dulu biar bagus tulisannya ya, dilihat. Oke, kemarin shortcutnya apa untuk rata kanan kiri? Ya, justify CTRL C. Nah ini sudah. Terus ini jaraknya juga belum rapi, saya mau rapikan. Nah ini sekalian aja ya, line and paragraph spacing. Nah ini misalnya saya mau jaraknya 1,5. Nah udah bagus kan, udah rapi. Jadi lanjut kembali ke yang decrease indent dan increase indent. Apa sih itu? Jadi itu berhubungan sama menjoroknya suatu paragraf. Ini misalkan ini saya mau ini agak menjorok, ini pakainya increase indent. Nah ini dia jadi agak menjorok ini. Kalau mau mengembalikan tinggal decrease indent, jadi deh. Nah itu untuk indent. Selanjutnya adalah ini, show or hide. Jadi ini tuh digunakan untuk menunjukkan tanda mana yang menunjukkan, mengindikasikan bahwa itu paragraf baru. Saya klik, langsung klik. Nah ini jadi, nah ini tandanya apa ini, kayak huruf P kebalik gitu ya Kak Dini. Nah, di sini ada ini kayak paragraf baru di enter gitu. Terus ini ada titik. Ini berarti spasi gitu. Kalau mau menghilangkan bisa, nggak diklik lagi aja. Hai, tuh hilangkan. Jadi gampang kan? Gitu. Terus selanjutnya adalah styles. Styles ini, styles ini untuk memberikan styles gaya. Jadi apa ya, bentuk tulisannya menjadi lebih berwarna-warni gitu, menjadi lebih beragam. Oke. Ini misalnya paragraf ini saya ganti stylenya menjadi ini. Nah ini jadi beda kan, berwarna merah dan juga ada garis bawahnya, underline sama bold juga ini sudah aktif. Nah ini ada macam-macam ya. Jadi nggak usah bingung kalau kalian bosan tulisannya hitam terus, yang ini bisa seperti ini begitu. Lalu selanjutnya adalah di grup editing ini ada find, replace dan select. Find ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencari apa? Mencari kata. Misalnya saya ingin mencari kata ini, saya, kata saya itu ada di mana?
kata saya itu ada, dia menemukan ada 2 dalam file ini. Yang pertama di sini, saya ingin menjadi astronot agar bisa keluar angkasa. Yang kedua adalah ketika saya hendak pergi belanja ke pasar dan seterusnya. Nah, ini mudah banget untuk kalau kalian mengetik banyak halaman gitu. Ini gandengannya find itu adalah replace. Replace itu mengganti. Kita kata saya ini aja ya. Replace with, jadi kita mau mengganti dengan kata saya itu diganti menjadi apa? Misalkan dia gitu. Kita replace all. Yeah. Yes. Oke. Nah, kata saya udah nggak ada kan di sini. Kata saya digantikan dengan kata dia. Nah, ya kan? Ketika dia hendak belanja ke pasar, dia ingin menjadi astronot agar bisa pergi ke luar angkasa. Nah, begitu mudah sekali, bukan? Menu home ini membantu pekerjaan kita, jadi manfaatkan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tutorial menu home hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.